ruang. Kalau kita bicara pidana, kalau kita bicara perdata, ya berarti gugat-menggugat saja, dan itu tidak ada ruang polisinya di situ. Apa konsumen yang merasa keberatan aspek rumah dirugikan dan sebagainya, ya gugat saja di pengadilan. Gitu loh kira-kiranya. Nah, inilah maksud saya perlu kita pertegas. Tapi menurut saya harusnya bank bisa lakukan untuk apa? Untuk menyelesaikan problem-problem rakyat seperti ini. Harusnya bank punya kewenangan bersurat pada Komisi 3 untuk ikut mempertanyakan kepada Kapolri. Semacam titik pertanyaan lah kira-kira seperti itu, Bu. Bisa itu ya. Nah, kalau bisa kita lakukan, itu mungkin bisa teman-teman sekretariat catat. Kedua, Komisi 5 itu kemudian setelah reses, Pak. Setelah reses. Tadi ini kita mau jadwalkan, karena besok harusnya reses ya. Ya, jadi 25. Dirubah juga. Undang-undang TNI dirubah. Reses iya, Pak. Orang boleh abadi itu adalah perubahan sih. Jadi tanggal reses itu dirubah ya. Nah, tidak apa-apa, tadi saya lagi coba tanya, mungkin tidak sebelum reses, walaupun sebenarnya nggak mungkin terlalu padat dengan begitu. Nah, kebetulan ini komisi saya juga, Pak, dan ini sudah kita bicarakan di internal Voksi ya, sehingga kemudian kita minta ada yang secara khusus handle. Termasuk nanti mungkin kita bisa begini, Pak. Ini kalau saya nggak salah menganalisa ya, hanya negara itu sudah tidak kuat. Nah, solusinya ada sebenarnya hanya ada dalam Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman ya. Betul itu. Tapi keberatan nggak nih kayak RE segala macam kalau kemudian perumahan mewah itu wajib membangun perumahan berimbang 1, 2, 3. Walaupun sudah ada setahu saya peraturan presidennya itu bisa dikonversi dengan uang. Nah mungkin inilah sebenarnya bisa lakukan percepatan pembangunan. Pak, kalau kita ngarapin 3 juta rumah dari APBN sudah lah. Kemarin ada dipotong-potong anggarannya gitu loh. Lebih mungkin anggaran kota lebih apa. Artinya, tapi kan kita nggak bisa dong membiarkan baik presiden ini hilang hanya karena anggaran. Jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya ada dalam undang-undang pemukiman dan perumahan. Ada persentase 1 rumah mewah harus dibangun 1, 2 rumah dan 3 rumah. Ada seperti itu. Dan ada perpresnya bahwa itu kemudian bisa dikonversi dengan uang diberikan pada negara. Uang itu yang dipakai buat membangun. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau mungkin di Komisi 5 kita berbicara sampai sejauh itu. Gitu loh. Bagaimana roda ekonomi tetap bergerak, undang-undang yang mewajibkan itu tetap dijalankan, dan kemudian problem keuangan negara bisa terjawab. Apakah kemudian Ray setuju, teman-teman setuju? Nah, itu kita bisa dari Komisi 5. Tapi saya memang dari tadi berpikir seperti ini. Banyak menurut saya cara-cara kita negara untuk mencari uang dari ketiadaannya. Jadi kalau kemudian negara kesulitan uang, jangan selalu naikin pajak, jangan selalu naikin cukai, jangan selalu potong anggaran. Masih banyak cara jalan keluar lainnya yang bisa dicari. Termasuk pelaksanaan undang-undang perumahan dan pemukiman itu. Kalau kemudian kita pakai hitungan 1, 2, 3 tadi, kalau kemudian ada perumahan mewah itu sudah membangun 2.000 rumah, maka tanpa mengeluarkan rupiah 1 rupiah pun negara dia sudah bisa dapatkan paling tidak kalau di 5.000 rumah 10.000 rumah menengah dan 15.000 rumah sederhana dari uang pemerintah. Betul nggak? Tidak. Tapi kenapa ini agak sedih? Kenapa? Karena memang mewah semuanya enggak ya? Oh, enggak. Tapi maksudnya gini, regulasi itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita memaksa negara jalan naif. Itu. Nah ini akan lebih jalan lanjut kita akan lebih komisi ini. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, selanjutnya saya serahkan pada ibu ketua. Kalau menurut saya usulkan itu kita bisa bersurat ke Komisi 5, walaupun tanpa disurati sudah kita agendakan. Tapi nggak apa-apa, biar lebih cepat saja dan memastikan disurati. Kedua mungkin bisa kita pertanyakan ibu ketua sama Komisi 3 untuk mempertanyakan apakah betul bisa kemudian aparat kepolisian memeriksa ketika